Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wassallallahu ala wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Welcome to Blackboard. Apa kabar guys? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan selalu dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya hanya orang awam yang ingin membawakan kenapa wanita banyak yang masuk neraka. Wanita virgin, vagina. Ya, banyak yang masuk neraka. Kenapa? Mau tahu kenapa? Ya, kita akan menjelaskannya di sini. Oke. Sebelum itu, mari kita lihat video satu ini tentang bagaimana perilaku perempuan terhadap TikTok. 3, 2, 1. Ceritanya ada rumah tangga nih bang, laki bini. Hidupnya mah harmonis bang, jauh dari musibah dah. Lakinya kerja cari duit, bininya di rumah nurut sama suami. Lakinya orang biasa-biasa aja bang, gak neko-neko, sayang bini. Pokoknya aman dah semuanya. Tapi semua itu tiba-tiba berubah semenjak yang itu datang. Sebuah aplikasi gaje berinisial TikTok sarang berkumpulnya manusia-manusia suci dari langit ketujuh datang untuk merusak moral umat manusia. Gue jelasin maksudnya. Orang terbersih dari langit ketujuh. Pertama, pas lakinya lagi kerja terus bininya di rumah. Ini kenyataan. Ini buka TikTok, scroll sampai mampus, scroll sampai mampus. Bininya nemu konten begini bang. Katanya suami yang nggak pernah ngepost foto istri karena terlalu sayang istri, jadi nggak mau istrinya dilihat orang lain. Belum tentu, bisa jadi dia lagi ngejaga hati seseorang. Pertama banget nih ya, pertama banget. Setan itu masuk Sian banget suami. Pintu seandainya, pintu mungkin aja. Seandainya. DLL dan pintu bisa jadi. Kedua, laki dia kebetulan emang nggak pernah post foto bininya dan alasannya beneran yang ini bang. Tapi karena bininya lagi baca tulisan yang ada ininya, dia mikir lama, bukannya mulai cemberut, mikir lagi, mulai kesel, mikir lama, murka. Hidup dengan standarisasi TikTok. Akhirnya pas lakinya pulang, assalamualaikum. Lakinya pulang. Assalamualaikum. Cewek. Langsung berubah mukanya. Perasaan tadi pas pergi nggak napa-napa. Sian kan, udah capek-capek, istirahat setengah jam doang. Racun yang sama lagi. Scroll, mati tolol, Masih scroll. Dan yang open minded sampai otaknya beneran keluar bang. Perempuan bekerja Sampai otaknya beneran keluar. Sekaya apapun suami kita, punya uang sendiri itu menyenangkan. Sebagai istri yang disuruh di rumah aja malah. Nggak ada dalilnya, nggak ada. Mbakku, hidup Bukan Al-Quran. Akhirnya pas lakinya pulang, bininya Standarisasi TikTok. Papa, skincare aku habis lagi duit. Waduh, belum gajian mah. Ya udah, aku pakai duit tabungan ya. Oh ya jangan dong, itu kan jelas Kan makin sinting kan. pakai dulu. Emang bener ya. Emang harusnya aku ikut kerja. Lah gue mah jadi abangnya bakal shock ya. Kagak tahu apa-apaan nih, maaf. Ini bini dapat racun dari mana? Di hari ketiga, scroll, otak udah mulai ke konten, scroll lagi, ketemulah satu konten. Oke, tragedi TikTok itu. Ya. Jadi membuat kasihan suami-suami di luar sana. Dan kalau kita lihat sekarang ini marak-maraknya tentang istri membakar suami atau suami membakar istri atau digetok pakai palu apa gimana, coba kalau ada ya editor silakan foto-fotonya, kasus-kasus 3 aja tuh, 2, 3 kalau ada ya kasus-kasus kayak begitu. Dikarenakan apa ya, kita nggak bisa sepenuhnya nyarain perempuan juga ya, dikarenakan ya laki-lakinya dayuts. Bagaimana ciri-ciri dayuts sehingga menimbulkan perempuan-perempuan yang akan masuk dalam neraka gitu. Oke, ini menurut kamus, taruh sini, Al-Mujam Al-Wasidah, dayuts adalah para lelaki yang menjadi pemimpin untuk keluarganya dan ia tidak punya rasa cemburu dan tidak punya rasa malu. Tidak punya rasa cemburu dari suami dimaksudnya adalah membiarkan keluarganya bermaksiat tanpa mau mengingatkan. Oke, taruh sini. Contoh dayuts adalah bila seseorang suami atau seorang ayah membiarkan keluarganya tidak mau mendirikan sholat 5 waktu fardu, membiarkan membuka auratnya, dayuts geblek sia, membiarkan membuka auratnya ketika keluar rumah, membiarkan anak-anaknya yang sudah baligh dan berakal bergaul bebas, serta membiarkan kemaksiatan lainnya yang ia mengetahui tanpa mencegah maupun menasehatinya, itu dayuts. Berarti banyak kan dayuts? Nah, itu kurang lebih dayuts. Ya, itu lelaki yang dayuts, sehingga menciptakan perempuan-perempuan yang ya bakal masuk neraka kayak gitu. Nah, kalau hadis Rasulullah satu lagi, Rasulullah bilang apa tentang masalah perempuan?
Dikarenakan perempuan tuh kufur terhadap suaminya, mudah kufur terhadap suaminya. Taruh di sini. Dan kufur terhadap kebaikan, ya, atau nikmat, ya, taruh sini. Bukhari. Nah, dikarenakan itu guys, bagi para laki-laki dan para imam di luar sana, hanya memberikan masukan, jangan jadi laki-laki yang dayuts. Lebih baik kenceng, mutawir. Rasulullah bilang saya lebih senang mutawir dibanding dayuts. Jangan jadi penakut, gitu loh. Oke. Dan bertepatan dengan itu, mari kita bacakan satu tentang ini dari Ibnu Taimiyah, ya. Ibnu Taimiyah bicara tentang, maaf, bukan Ibnu Taimiyah. Yang saya maksud adalah Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Ya, berkata, taruh sini. Wakil-wakil iblis yang ada di muka bumi ini adalah mereka orang-orang yang menghalang-halangi dari mencari ilmu agama dan mempelajarinya. Mereka ini adalah lebih berbahaya daripada setan dari kalangan jin, karena mereka menghalangi antara hati para hamba-hambanya dari petunjuk Allah dan hidayahnya. Yaitu apa? Siapa tuh yang tadi dibilang wali-wali wakil-wakil iblis? Siapa? Yang buat lo lebih menikmati konser dibanding tausiah, yang lo lebih menikmati artis cengteklek datang dan lu pakai hijab nangis-nangis ngeliatin artis ceplek itu dibanding lu ngedengar tentang hadis Rasulullah dan Al-Quran. Gue tahu lo itu para tausiah, para salaf itu kaku dan membosankan. Dan gue tahu para tausiah yang lain, ustadz-ustadz juga membosankan. Ada yang mau so asik malah terlalu asik jadi bid'ah, malah membolehkan musik, dan ternyata dukun. Ya, kalau ada foto yang taruh. Apa dukun atau apa? Gue nggak tahu. Oke, dikarenakan wakil-wakil itu dan lelaki dayuts bekerja sama untuk mentololkan perempuan-perempuan menjadi orang-orang yang ahli neraka. Dikarenakan ya perempuannya udah bego agama. Ya habis itu ya pangkal dasarnya ya berpikir ya udah sih dunia sama akhirat tuh harus rata, kan tolol banget gitu. Dengan bikin harus rata gitu, rata pala lo kayak. Ya kan, menurut gua pribadi lebih baik murtad aja dibanding begitu. Itu langkah lebih baiknya dibanding menyatu-nyatukan hal yang kufur dan hal yang baik. Maksudnya hal yang batil dan hal yang hak. Poinnya adalah bukan berarti lo jadi suci bersih, pal jidat lo hitam bolong, bukan. Kalau dosa ya dosa, umpetin. Kalau lo berdosa umpetin, malu gitu, ya Allah gue berdosa gitu. Bukan malah ya udah sih emang kenapa gitu, bukan begitu wanita. Ceng, ceng. Dikarenakan itulah perempuan banyak yang masuk neraka dan jadi pengikut Dajjal. Karena apa? Terkadang kebenaran itu nggak enak, pahit. Kebenaran nggak selalu indah seperti Islam itu indah atau damai Indonesiaku. Nggak. Kadang-kadang kebenaran tuh ada warna hitam juga yang nggak enak diterima. Dan hadisnya taruh sini. Barang siapa yang mengetahui tentang sunnah maka gigitlah dengan ini nih. Gigitlah dengan gigi geraham, gigit, gigit, gigit. Hati-hati sama bid'ah dan kiai-kiai yang kagak tahu juntrungannya, kagak ada dalil, sama kayak perempuan tadi nonton TikTok terus dipercaya gitu cuman dengan kata-kata pribadi. Dan ya gue orang awam, tapi gue bukan orang goblok. Maaf ya, gue orang awam tapi gue bukan orang goblok dan orang yang kagak punya otak untuk mikir mana benar mana salah. Masa joget dibilang ibadah sama tafakur? Ya siapa yang geblok gitu? Menurut gue itu aja. Oke guys, mohon maaf gue marah-marah. Jangan lupa untuk subscribe ya sayangnya. Subscribe kalau ini bermanfaat. Maafin gue marah-marah, gue emang selalu marah-marah. Itulah Blackboard sesuai dengan kata deskripsi. Oke, situ aja. See you in the next video. Love and peace forever. Goodbye.